Kalau mau bisnis misalnya kan ada, kita mau ngomong masalah bisnis nih, sudah kita keluar situ ke emperan situlah gitu kan, jangan di dalam sini. Apalagi kalau jualan jangan ya. Ada juga sebagian orang jual cincin. Orang ini jual cincin, jadi kan itu di Masjidil Haram lagi gitu kan. Tahu saya dulu orang Banjar gitu kan, sama-sama orang Banjar. Jadi beliau tuh kan berjualan cincin, jadi kadang-kadang duduk-duduk dengan teman-teman, mau beli cincin kok gitu kan, tapi di dalam masjid. Kurang bagus itu ya, kurang bagus. Kenapa Rasulullah bersabda, idza ra'aitum man yabta'u aw yashtari fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Apabila kamu lihat orang yang berjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, marilah kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita memasuki fasal yang baru yang berkaitan dengan mentakmir masjid ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah Sayyidi Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, ini pasal. Wa 'alaika bi tulil mukthi wa kasratil julusi fil masjidi bi niyatil i'tikaf. Fa innal masajida buyutullah wa ahabbul biqa'i ilaihi. Dan lazimi olehmu dengan panjang berdiam dan banyak duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf. Jadi ketika masuk seyogianya itu berniat iktikaf. Jadi walaupun kita tidak berzikir, tidak apa-apa, kita duduk di dalam masjid sudah dapat pahala gitu ya. Maka sesungguhnya segala masjid rumah-rumah Allah dan sekasih-kasih tanah kepadanya. Artinya permukaan bumi yang paling dicintai Allah, disayangi Allah adalah masjid. Ya. Dalam riwayat apa? Wa abghaduha aswaquha. Dan yang paling dibenci Allah pasar-pasarnya. Tapi orang sekarang terbalik, ke masjid malas, ke mall sudah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam al-masjidu baitu kulli taqi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, masjid itu rumah setiap
orang yang takwa. Jadi apa? Tanda orang itu takwa, dia rajin ke masjid. Ya. Artinya orang takwa itu selalu pengen ke masjid. Kadang-kadang kita menyayangkan ada sebagian ustadz malas ke masjid. Ya, kalau ndak ceramah ndak ke masjid. Itu bertentangan, tidak sesuai profesinya dengan kelakuannya. Ya, semestinya ya ustadz ya yang dulu gitu ya ke masjid gitu. Kalau kita sih karena terbiasa ke masjid, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan itu sering MTQ kita ya kemana-mana, membawa peserta itu MTQ nasional, menginapnya di hotel. Karena hotelnya jauh dari masjid gitu. Agak, karena kalau sampai sehari sama sekali kita tidak ke masjid itu rasa ada yang kurang rasanya ya. Rasa ada gersang di dalam jiwa ini ya. Ya begitulah ya, orang memang kita ini terbiasa ke masjid. Lain kalau orang yang memang malas duluan, terasa enak sekali di hotel gitu kan. Padahal hotel namanya kurang lebih aja dengan rumah sendiri kok. Ya. Itu Pak, masjid adalah tumpuan tempat mencari ketenangan setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kamu lihat akan seorang laki-laki membiasakan ia ke masjid, maka saksikanlah baginya dengan keimanan. Artinya saksikan bahwa orang ini memang betul-betul beriman. Karena orang munafik risih ke masjid. Orang munafik itu yang ada sifat munafik di dalam hatinya, itu dia gelisah dalam masjid. Ya, gelisah di dalam masjid. Memang kalau ulama-ulama dulu ya banyak guru-guru kita berkisah ya kan. Kalau di Mekah itu ya namanya Masjidil Haram gitu kan. Sebagian ulama-ulama yang guru-guru besar itu ada yang digelari hamamatul masjid, burung dara masjid. Seperti burung dara yang dari lahir sampai besar di masjid. Ya, ada kan yang dalam Masjidil Haram tidak keluar-keluar. Ada sebagian, pokoknya beliau itu lebih lama di Masjidil Haram daripada di rumah. Ya, mungkin di rumah ya istirahat sebentar, pergi lagi ke Masjidil Haram. Ya itulah ya orang yang memang hatinya bergantung dengan masjid. Wa qala Allah ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan hanya saja mentakmir akan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Artinya itulah yang kebiasaan. Jadi masjid dengan iman itu identik. Artinya kalau orang imannya kuat, jarang yang tidak ke masjid. Jarang yang tidak ke masjid. Artinya tidak rutin ke masjid. Wa'addahu alaihi salam fi sab'ati alladhina yuzilluhumullahu bi zilli 'arsyihi yawma la zilla illa zilluh. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi.
dan menghitung akan dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang terbiasa ke masjid itu dihitung oleh Rasulullah pada 7 golongan yang menaungi akan mereka oleh Allah dengan naungan arasy-Nya. Hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Artinya hari kiamat. Hari kiamat nantinya ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arasy. Kenapa? Kalau tidak ada naungan itu orang pasti kepanasan. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah bahwa jarak matahari itu dengan kepala orang yang berkumpul di hari kiamat itu hanya 1 mil. 1 mil kan pesawat aja lebih 1 mil kan di atas sana. Jadi kenapa? Ya karena hari kiamat itu kan terputar-putar, planet-planet itu kan jadi kacau jadinya, sehingga posisi bumi yang sekarang ini entah berapa juta mil dengan matahari mendekat jadi sangat dekat, hanya 1 mil saja. Nah, ya kalau di dunia ya mati, orangnya mati kepanasan lah. Tapi kalau di hari kiamat tidak ada mati lagi. Ya ada yang meleleh lah badannya, setelah meleleh sehat lagi, pokoknya tidak ada urusan mati gitu. Sengsara ya sengsara gitu kan, kepanasan ya kepanasan. Makanya kata Rasulullah saking kepanasannya itu ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri di hari kiamat itu. Makanya bagi orang yang tidak ada keistimewaan, tidak dinaungi oleh Allah seperti orang ini, sangat sengsara. Bahkan mereka disebutkan oleh Rasulullah lebih senang masuk neraka daripada berdiam di situ. Jadi kan mereka saking mengeluhnya, saking tidak tahannya di situ, biar kami masuk neraka asal jangan di sini. Nah, ada orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang 7 golongan ini, ya, 7 golongan. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki hatinya bergantung dengan masjid. Apabila dia keluar daripadanya sehingga kembali ia ke masjid. Artinya hatinya itu selalu teringat dengan masjid. Kalau dia pulang sudah ada rencana nanti kalau masuk waktu yang akan datang aku akan kembali ke masjid lagi, gitu kan. Itu sudah pikirannya selalu ada untuk ke masjid itu, ya. Itu yang artinya orang yang rutin ke masjid lah, itu maksudnya, ya. Orang yang rutin ke masjid dan memang senang dengan masjid, ya. Ada juga orang yang rutin ke masjid tapi kecintaannya dengan masjid itu tidak tinggi, gitu ya. Ada juga. Kalau yang ini memang disebutkan oleh Rasulullah, hatinya itu seolah-olah bergantung di masjid. Seolah-olah hatinya itu tinggal di masjid, gitu kan. Mu'allaq, istilah mu'allaq itu kan bergantung asalnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika dia keluar dari masjid, dia selalu ingat dengan masjid, selalu mengenang, selalu berpikir kira-kira jam berapa nanti aku ke masjid lagi. Gitu. Itu yang disebut di sini. Ini orang yang nantinya dinaungi oleh Allah di hari kiamat dengan naungan arasy-Nya. Ya kalau dinaungi dengan naungan arasy, karena arasy itu kan lebih besar daripada matahari lagi. Ndak bisa, matahari ndak bisa memanasi orang yang
dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya ini. ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظور منه والحرام. Dan tetapi lazim atasmu ketika duduk di dalam masjid melazimi dengan adab, menghormati masjid, dan menahan daripada lebihan perkataan. Jangan masjid dibuat tempat ngerumpi. Ya, jadi ngomong itu seadanya sajalah gitu kan ya. Jangan sampai ngobrol misalnya kita nunggu isya ini yang fudulul kalam ini yang tidak berguna tapi juga tidak berdosa ya. Nggak ada ngomongin orang sih ya, ngomong ke situ kemari aja berkisah-kisah lah gitu kan, itu pun kurang bagus. Terlebih-lebih kata beliau apa daripada yang dilarang, daripada perkataan dan yang haram. Kalau yang haram itu mutlak ya, lebih besar lagi dosanya ya. Kalau orang mengatakan perkataan yang haram di dalam masjid itu akan berganda ya dosanya. Dosa dia berkata dengan perkataan yang haram itu, kemudian dosa melecehkan masjid, tidak menghormati masjid. Fa in badalaka tahaddusu bi syai'in min umuri dunya fabruz ila kharijil masjidi. Maka jikalau zahir bagi engkau berbincang-bincang dengan sesuatu daripada perkara-perkara dunia, maka keluarlah ke wilayah luar masjid. Artinya keluar dari masjid. Jangan di dalam masjid. Kalau mau bisnis misalnya kan ada, kita mau ngomong masalah bisnis nih, sudah kita keluar situ ke emperan situlah gitu kan, jangan di dalam sini. Apalagi kalau jualan jangan ya. Ada juga sebagian orang jual cincin. Orang ini jual cincin, jadi kan itu di Masjidil Haram lagi gitu kan. Tahu saya dulu orang Banjar gitu kan, sama-sama orang Banjar. Jadi beliau tuh kan berjualan cincin, jadi kadang-kadang duduk-duduk dengan teman-teman, mau beli cincin kah gitu kan, tapi di dalam masjid. Kurang bagus itu ya, kurang bagus. Kenapa Rasulullah bersabda, idza ra'aitum man yabta'u aw yashtari fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Apabila kamu lihat orang yang berjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka katakanlah mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Itu kan. Itu. Kemudian juga dulu ada sebagian orang yang kehilangan barang, kehilangannya di sana jauh. Datang ke masjid teriak, aku kehilangan ini. Itu juga dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, idza ra'aitum man yanshudu dallatahu fil masjid faqul lahu la raddallahu dallatak. Apabila kamu lihat orang yang mencari barang teriak-teriak di masjid, katakan baginya mudah-mudahan tidak dapat selamanya. Itu kan. Tapi apa? Kalau kehilangan sandal di masjid, ya karena tempatnya di masjid, mau ndak mau kan dicari lah, tanya-tanya gitu kan. Tapi kalau sampai diumumkan ke pemik, rasanya kalau hanya sandal terlalu besar lah. Urusan sandal sampai ke pemik. Tapi kalau memang sesuatu yang sensitif, bisa juga sih kalau hilangnya di masjid gitu kan, hilangnya di masjid. Kita lanjutin.
Wala tashtagil fil masjidi illa bil ibadati faqat, dan janganlah kamu sibuk di dalam masjid kecuali dengan ibadah semata-mata. Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi, karena bahwasanya masjid itu tidak dibangun kecuali untuk disembah Allah di dalamnya, ya. Hanya untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh ila qalihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Berfirman Allah Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, pada segala rumah. Maksud rumah di sini ya masjid, ya, masjid mengizini oleh Allah bahwasanya diangkat dan disebut padanya nama Allah. Ya, orang ngaji kadang-kadang ya di masjid, ya. Tapi janganlah yang musik misalnya dibunyikan di masjid, ya. Lebih bagus ngaji lah, ya. Lebih bagus ngaji. Walaupun musiknya misalnya musik religi, kurang enak juga kalau dibunyikan di masjid, gitu kan. Lagi kalau nunggu salat misalnya, ada kan sebagian nunggu salat dibunyikan nyanyian selawatan tapi bermusik. Sekarang sudah banyak kan rekaman-rekaman ngaji yang bagus, lebih afdol yang rekaman itulah. Ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan apabila kamu masuk ke masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Jadi itu diingatkan, ya. Kalau di sini pokoknya pintu yang masuk ke wilayah masjid itu. Kalau di sini kan di situ sudah keluar kan, ya. Karena kamar VIP ini kan bukan masjid lagi, itu kamar pertemuan. Lagi di muka sana. Kenapa dibilang bukan masjid? Karena ada WC di sana kan. Kalau masjid itu enggak boleh WC, kan enggak boleh ada WC kan. Makanya apa? Itu masalah fikih, ya, masalah fikih. Itu kayaknya pembahasan fikih yang berkaitan dengan lokasi masjid itu bergeser daripada hukum yang dulu, ya. Kalau dulu kan disebutkan dalam kitab fikih itu, kalau ada orang berwakaf tanah untuk masjid dan ini sudah dibatasin, otomatis tanah itu jadi masjid, kayak gitu kan. Tapi sekarang kayaknya wakaf orang tanah untuk masjid itu tidak serta-merta tanah itu jadi masjid, ya. Kenapa? Buktinya saja kita kan membangun masjid, kadang-kadang di bawahnya WC. Di bawah. Saya melihat banyak di Jawa juga banyak. Ya, tempat ruangan salat kan agak naik sedikit. Di bawah ada parkir, ada WC. Seandainya tanahnya itu otomatis jadi masjid, nggak boleh kan WC di situ. Ya. Makanya apa? Mungkin saja tolong nanti dicari, ya, hukum itu. Hukum itu perlu dibahas ulang. Kalau yang dipikih itu kan seperti itu, di dalam hukum wakaf, barang apabila tanah itu diwakafkan untuk masjid, tanah itu otomatis jadi masjid sampai ke atas, sampai ke udara-udaranya, gitu kan. Tapi sekarang kayaknya hukum itu sudah bergeser. Kenapa? Ya kan, kalau kita katakan, kalau dulu kita berjata dulu,
Kalau dulu kan tanah itu setelah diwakafkan jadi masjid, memang disitulah orang sholat. Orang sholat di situ, ndak kemana-mana. Gitu. Tapi kalau sekarang ini wakafkan aja tanah, orang udah mau sholat lagi kalau ndak dibangun, gitu kan? Ya. Kemudian kita buat musalla atau masjid panggung yang bertongkat kayak di kampung-kampung itu kan. Di bawahnya itu kan bukan hukum masjid itu kan. Ya banyak ayam situ lalu lalang berak di sana, enggak ada. Kalau seandainya itu hukumnya hukum masjid, wajib dicuci itu kan. Berarti lain gitu kan. Makanya kan dulu ada di At-Taqwa yang terlalu mempermasalahkan, katanya apa? Yang di atas kan, yang di atas itu ruang aslinya, ruang salat yang asli itu kan di atas, di bawah itu kan yang kedua lah gitu kan. Jadi ada yang ngotot, katanya yang aslinya tanah yang di bawah itu, karena itu tanah wakaf untuk salat, untuk masjid. Itu menurut saya terlalu monoton gitu ya, terlalu monoton memahami hukum masjid. Nah, makanya kan kita ini yang juga bermasalah kalau kita tidak mengambil hukum yang seperti yang sekarang. Artinya yang hukum sekarang tuh kelihatan masjid itu yang berlaku sebagai masjid asli yang hukum, tidak boleh orang junub masuk, tidak boleh orang yang ibu-ibu yang haid masuk, tidak boleh misalnya kan. Itu yang sudah dibangun untuk ruang salat seperti ini gitu kan. Nah, kalau seandainya ini dirombak, hilang lagi ya, hukumnya itu kayak seperti itu gitu hukumnya. Makanya kan banyak masjid yang berpindah, ada kan, yang dulunya di muka gitu kan. Oh sekarang kata yang orang mau bangun yang baru, jadi itu dirobohnya, dibuatnya parkiran, dibangun masjid di mukanya misalnya. Banyak itu, banyak. Kita tidak bisa juga sih serta-merta kalau kita katakan itu masjid selama-lamanya, di situ nggak boleh orang junub, nggak boleh kan, ya. Orang yang najis di situ, kalau ada najis wajib dicuci gitu kan, karena itu masjid. Nah, itu apa? Makanya perlu coba buka di internet. Tapi itu pembahasan bisa dicari di Bahsul Masail. Kalau pembahasan wakaf masjid yang dulu seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Makanya kan ada yang ngotot itu kan. Nah, seperti ini kan. Dulu kan orang menyiapkan lahan ini, lahan masjid katanya, ya. Lahan masjid. Tapi kenyataannya ada ruang salat, ada ruang pertemuan, bahkan ada WC di dalam ruang pertemuan di situ kan. Kalau dikatakan ini semuanya hukum masjid baku, haram membuat WC di situ. Tapi kenyataannya enggak gitu kan. Ya kita aja Pak ya Abu Ya pakai Islam itu kan termasuk orang yang keras lah dengan hukum. Di mihrab itu kan di muka ada WC, di sebelah kiri gitu lah, ada WC di situ untuk WC betulan bukan. Kalau seandainya kan itu kan hukum masjid seluruhnya, ya haram, tidak boleh, tidak boleh. Makanya apa? Seperti kita sebutkan ini, kayaknya sekarang itu hukum itu kan memang di dalam fikih itu kan banyak al-adah muhakkamah, adat istiadat itu jadi hakim, jadi penghukum, jadi penentu hukum. Dan ini sampai ya di Saudi sendiri, bahkan di Saudi itu lebih ekstrim lagi, ya. Yang masjid kucing itu, ya kalau bapak-bapak pernah ke Mekah, yang kalau kita dekat Marwah itu kan, dekat Marwah
terus jalan ke arah Hujun itu kan. Di situ ada masjid kata orang Masjid Abu Hurairah, masjid kucing kata orang kita. Saya hafal sekali daerah situ karena dulu 3 tahun berdiam di situ, di daerah situ. Dulu kan masih bangunan-bangunan yang dulu. Nah, Masjid Kucing itu dulu di sebelah situ misalnya, di ujung sana. Habis itu digusurnya, dibuatnya di daerah sini jauh, bergesernya itu jauh. Dan yang bekas masjid itu dibuatnya hotel. Hotel. Jadi hotel. Kan kalau dikatakan yang tanahnya itu apabila diwakafkan jadi masjid, langsung ke masjid, tidak boleh dikotak-katik ini sama sekali. Tapi kalau yang itu, ya saya sendiri pun tidak menyarankan yang kayak gitu kan. Kalau ada di Indonesia ini, di Balikpapan ada misalnya tempat dijual tukar guling misalnya kan, masjid dibuat orang hotel, dikasih misalnya lahan yang lebih bagus, nggak bisa. Kita tidak mengizinkan sih. Kalau di sana kan otoriter mereka, ya sekehendak. Tapi itu pandangan kepada kita bahwa hukum yang dulu dipikih itu tidak baku, ya tidak baku. Artinya apa? Kalau ada orang mewakafkan satu lahan untuk masjid, tidak serta-merta itu semuanya jadi masjid. Jadi masjid. Nanti kalau sudah dibangun, bagaimana arsitek masjid itu ada ruangan untuk sholat, nah itulah yang masjid, gitu kan. Seperti ini, ruangan ini ya inilah masjid, gitu kan. Kalau di belakang sana ada WC-nya, ya WC, gitu. Padahal kan dulu awal-awalnya ini untuk wilayah masjid katanya, ya wilayah masjid. Mungkin itu perlu dibahas nanti ya, kita dalami itu secara fikih, ya secara fikih. Kata beliau di sini, apabila kamu masuk masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan bacalah bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Seperti itu yang sempurnanya. Tapi kalau ndak hafal bismillah, ya sudah lumayan lah. Ya yang enak aja lah. Aku ndak hafal, sudahlah asal ada bacaan bismillah sudah lumayan. Gitu kan. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik, gitu kan. Yang banyak yang Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Itu yang kita rasanya yang diajarkan ke anak-anak di TK yang gitu ya. Sudahlah, itu juga lumayan. Ya. Kalau ini memang ada salawat, ya. Ada salawat dengan Rasulullah itu kan. Wala tajlis hatta tusalli rak'ataini fa in lam tatamakkan min as-salati faqul arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan jangan kamu duduk sampai kamu salat 2 rakaat. Sehingga kamu salat 2 rakaat, maka jika kamu tidak mungkin dari salat, maka bacalah 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu gantian tahiyatul masjid, ya. Gantian tahiyatul masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, ya. Kalau tidak bisa salat. Bagaimana tidak bisa salat? Mungkin batal gitu kan. Ya karena ada acara kah gitu kan. Mau cepat, ya sudahlah, sambil masuk situ subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai ke sini kan duduk. Jangan sampai tidak salat, tidak bacaan, makruh. Kalau dekat salat fardu gimana gitu kan, ya. Kalau dekat salat fardu, ya kalau orang sudah kelihatan muadzin mau qamat sudah, ya berdiri aja, jangan duduk. Jangan duduk, berdiri, tunggu salatnya langsung, ya salatnya. Kenapa? Tahiyatul masjid ini kan
apapun salat yang kita lakukan sudah masuk di sana. Kita salat sunat, misalnya salat sunat qabliyah, sudah berarti termasuk tahiyatul masjid di situ ya. Sunat atau salat fardu langsung itu termasuk tahiyatul masjid. Yang penting sebelum duduk salat itu ya. Sebelum duduk salat itu apa peran tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra wa qul ma taqaddama waj'al badala abwaab rahmatik abwaab fadlik wa zid a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Dan apabila kamu keluar dari masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kiri dan baca yang terdahulu, hanya bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi, tapi gantian waftahli abwaab rahmatik waftahli abwaab fadlik ya. Kalau yang diajarkan di TK itu kan Allahumma ighfirli waftahli abwaab fadlik gitu aja kan. Enggak apa-apalah, itu juga bisa. Yang penting ada. Artinya yang penting kita masuk dan keluar masjid itu ada zikir. Jangan kosong sama sekali. Lagi sampai ngobrol misalnya kan, ngobrol aja terus masuk ke masjid ya, ngobrol ndak ada reaksi sama sekali. Itu berarti apa? Kurang perhatian dengan adab-adab masjid. Di sini apa? Malah bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab fadlik. Kemudian wazid tambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Itu tambahan ya. Kenapa? Karena di luar masjid itu setannya terbanyak gitu kan. Jadi apa? Jadi perlu berta'awudz ya, perlu berta'awudz. Wa idza sami'tal mu'adzina faqul mithla ma yaqulu illa fil hay'alataini faqul la haula wala quwwata illa billah wa fit taswib sadaqta wa bararta. Dan apabila kamu dengar muadzin, maka bacalah seumpama apa yang membaca ia. Artinya bacaan muadzin. Kecuali pada hayyalah, dua hayyalah, ya hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Jadi jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu aja. Tidak ditambah al-'aliyyil 'azim ya. Jadi lebih afdal la haula wala quwwata illa billah gitu. Di sini disebutkan dari hadis ya, dari hadis Rasulullah cara membaca menjawab muadzin itu seperti apa yang dia baca ya. Kecuali yang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan taswib. Makna taswib itu as-salatu khairum minan naum. Jadi jawabannya sadaqta wa bararta gitu kan. Yang kadang-kadang orang sering nambah di akhir ya. Sebenarnya tidak salah, tapi kalau yang afdalnya ya seadanya gitu kan. Seperti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dijawab seperti itu juga gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dijawab seperti itu juga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah juga seperti itu. Allahu akbar Allahu akbar ya sama. La ilaha illallah. Yang sering setelah la ilaha illallah ini banyak orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ditambah Muhammadur Rasulullah berarti tidak sama dong dengan bacaan muadzin ya. Lebih afdal la ilaha illallah gitu saja. Kemudian baru baca salawat ya. La ilaha illallah baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru baca doa adzan ini ya.
seperti itu lebih afdal. Sama dengan qomat juga, ya qomat. Banyak kan orang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal seperti apa yang dia baca, ya, apa adanya. Dan karena itu dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta min jawabihi fasalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qul. Apabila selesai kamu dari menjawab muadzin, maka bersalawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat wab'athul maqamal, ada alif lam, ada. Tapi yang paling masyhur memang wab'athhu maqaman mahmuda, itu paling banyak riwayatnya. Tapi ada alif lam juga tidak salah karena ada riwayat seperti itu. Ada juga tambahan innaka la tukhliful mi'ad gitu. Wa aktsir min ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Dan perbanyaklah berdoa antara azan dan qamat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa antara dua azan, maksud dua azan dan qamat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hajat itu perlu ya antara adzan dan qamat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul khusyuk, yakinlah Allah mengabulkan. Cuma Allah yang menentukan. Kalau kita ini kan mau cepat aja terus kan. Ya. Maunya habis doa tuh ya Allah berikan aku mobil, misalnya ada mobil juga gitu. Itu simsalabim namanya. Itu sulap namanya ya. Ya, kita doa aja lah, nanti Allah yang memberikan ya. Wa min ad-du'a'i al-waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Dan daripada doa yang datang pada ini waktu, nah ini ada yang secara khusus dibaca, dan ini berarti ini paling afdal. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Yang ya kita hafal aja kan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kalau kita wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah, enggak apa-apa lah. Yang penting ada itu. Wa qad warada al-hasu fi sunnati ala hadha ad-du'a fi ghairi hadzal waqti. Dan sesungguhnya telah datang perintah pada sunnah Rasulullah, artinya hadis Rasulullah atas ini doa pada selain ini waktu. Fa'alaika bih fa innahu min ajma'il ad'iyati wa afdaliha. Maka lazimilah doa ini, artinya afiyah itu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Karena kalau kabul doa ini, selamat kita dunia akhirat. Ya, di dunia terpelihara dari segala bala, di akhirat terpelihara dari siksa Allah. Itu afiyah namanya ya. Maka kata beliau lazimi, maka sesungguhnya doa ini daripada doa yang paling luas maknanya ya, paling luas yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Intinya di sini adalah beliau menyebutkan, menghimbau kepada kita agar selalu rajin ke masjid dan beriktikaf di dalam masjid, tetapi dengan catatan perlu dipelihara adab-adabnya. Kemudian beliau sini menyebutkan kepada kita bacaan masuk ke masjid, kemudian bacaan keluar dari masjid, dan juga menghimbau untuk banyak berdoa antara azan dan qamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.